Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusniawati dengan NIM 2202179. Nah, jadi di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai peran guru sebagai pembimbing dalam bimbingan pribadi dan sosial pada anak usia dini. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu mengapa sih peran guru sebagai pembimbing ini penting. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan alasan mendasar mengapa peran guru sebagai pembimbing sangat penting, terutama pada jenjang pendidikan anak usia dini. Nah, jadi pada poin pertama itu ada fondasi masa depan, yang mana di sini menekankan bahwa anak usia dini adalah tahap paling kritis dalam kehidupan seseorang. Apa yang mereka pelajari dan mereka alami pada masa ini akan menjadi dasar bagi perkembangan mereka di masa depan nanti. Guru yang berperan sebagai pembimbing akan membantu meletakkan fondasi yang kokoh bagi baik dari segi karakter, emosional maupun sosial yang akan menentukan bagaimana mereka tumbuh menjadi individu dewasa dan warga negara. Selanjutnya itu ada pembentukan karakter, di mana guru memiliki pengaruh besar dalam pembentukan kehidupan pribadi dan juga tingkah laku anak. Di sekolah, anak-anak akan melihat guru sebagai panutan. Melalui bimbingan yang konsisten, guru akan mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, empati, dan juga kebaikan, yang mana proses ini secara aktif membentuk karakter dan juga perilaku sosial anak sejak usia yang masih sangat muda. Kemudian yang ketiga itu ada perkembangan yang utuh, di mana bimbingan tidak hanya berfokus pada aspek melainkan pada keseluruhan diri anak, di mana bimbingan pribadi membantu anak dalam memahami dirinya sendiri, dalam mengelola emosinya dan juga membangun kepercayaan diri. Sementara bimbingan sosial membantu mereka belajar bekerja sama, berkomunikasi dan juga bergaul. Kombinasi keduanya memastikan anak dapat berkembang secara holistik atau menyeluruh, mencakup aspek intelektual, emosional, sosial dan juga fisik. Nah, selanjutnya itu pada bimbingan pribadi, yaitu membentuk karakter dan juga perilaku baik. Nah, di sini bagaimana peran guru dalam melaksanakan bimbingan pribadi untuk membentuk individu yang baik itu ada 3 poin. Yang pertama itu etika dan sopan santun, di mana guru secara aktif mengajarkan anak tentang perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari, yang mana bukan hanya teori tetapi juga praktik langsung, seperti membiasakan anak dalam mengucapkan tolong, terima kasih, maaf, dan juga permisi, di mana guru bisa membimbing mereka untuk bersikap hormat kepada orang lain, mendengarkan saat orang lain berbicara, dan mengikuti norma-norma kesopanan dasar seperti yang dicontohkan pada sekolah-sekolah pada sekolah-sekolah TK sekarang ini. Kemudian selanjutnya itu ada fokus dan serius, di mana guru bertindak sebagai mentor yang membantu anak mengembangkan kemampuan konsentrasi. Di usia dini, anak-anak mudah teralihkan perhatiannya. Guru dengan sabar mengarahkan mereka untuk bisa fokus pada satu kegiatan dalam satu waktu, baik saat belajar, bermain, maupun mengerjakan tugas. Bimbingan ini melatih mereka untuk lebih tekun dan serius dalam menyelesaikan apa yang mereka mulai. Poin selanjutnya itu adalah dampak positif, di mana hasil dari bimbingan pribadi yang efektif sangat signifikan. Anak menjadi lebih cerdas secara emosional, artinya mereka mampu mengenali dan mengelola perasaan mereka sendiri dengan cara yang sehat. Mereka juga belajar untuk bertanggung jawab atas tindakan dan barang-barang milik mereka, yang merupakan langkah awal untuk menjadi pribadi yang mandiri dan tidak selalu bergantung kepada orang lain. Nah, selanjutnya itu ada bimbingan sosial, yang mana membantu anak bersosialisasi. Jadi ada beberapa poin
tiga poin. Yang pertama itu mengajarkan keterampilan sosial esensial, di mana guru secara eksplisit mengajarkan aturan dasar dalam berinteraksi sosial seperti berbagi dan bergiliran, di mana guru menciptakan situasi di mana anak-anak harus belajar berbagi mainan atau alat belajar serta sabar menunggu giliran mereka. Kemudian di sini ada berkomunikasi secara efektif, yang mana guru melatih anak untuk mengucapkan keinginan dan perasaan mereka menggunakan kata-kata yang baik, bukan dengan menangis atau merebut. Poin kedua yaitu menciptakan suasana kelas yang sportif. Guru tidak hanya mengajar, tetapi juga membantu sebuah komunikasi kecil di dalam kelas. Mereka memastikan bahwa interaksi antar siswa berjalan dengan baik dan hubungan antar guru dan siswa dilandasi rasa percaya dan nyaman, di mana lingkungan yang positif ini membuat anak merasa aman untuk mencoba berteman dan mengekspresikan diri mereka. Nah, pada poin selanjutnya yaitu hasil akhir, di mana dengan bimbingan sosial yang baik hasilnya adalah anak-anak mampu menjalin pertemanan dan menjaga hubungan yang baik, harmonis dengan teman-temannya serta orang-orang di sekitar. Selanjutnya itu ada guru sebagai detektor dan pendukung kebutuhan. Pertama itu identifikasi dini. Karena guru ini menghabiskan banyak waktu nih kan ada sesuatu tidak biasa anak, yang mungkin memiliki kesulitan dalam belajar, misalnya susunan huruf, dan setelah guru itu mengidentifikasi masalah awal, guru itu akan mengajar sederhana untuk mereka memberi solusi dengan pengembangan perbaikan, yaitu perhatian metode pembelajaran khusus pada anak tersebut untuk mengatasi kesulitan tersebut. Ada rujukan dan profesional. Masalah yang ternyata lebih kompleks dan membutuhkan penanganan ahli. Guru ini untuk menyarankan atau merujuk anak tersebut kepada konselor sekolah atau psikolog profesional untuk mendapatkan bantuan yang lebih mendalam dan juga tepat. Nah, slide selanjutnya itu kolaborasi guru dengan orang tua dan juga konselor. Di mana yang pertama itu ada kemitraan guru dan juga orang tua. Sinergi atau kerjasama antar guru dan orang tua adalah kunci utama nih untuk anak. Agar perkembangan anak itu optimal, harus ada konsistensi antara guru, antara apa yang diajarkan di sekolah dan apa yang diterapkan di rumah. Komunikasi yang teratur antara kedua belah pihak memastikan bahwa anak mendapatkan dukungan yang sama di kedua lingkungan tersebut. Kemudian ada dukungan konselor, di mana guru menjadi mata dan juga telinga bagi konselor dengan memberikan laporan dan pengamatan sehari-hari mengenai perilaku anak. Guru dapat membantu konselor memahami masalah yang lebih spesifik yang dihadapi anak secara lebih akurat. Sebaliknya, guru juga membantu menerapkan strategi atau saran yang diberikan oleh konselor di lingkungan kelas. Selanjutnya itu ada program bimbingan terpadu, di mana puncak dari kolaborasi yaitu idealnya sekolah membangun sebuah sistem atau program bimbingan dengan yang struktur, di mana ada jalur komunikasi, kerjasama, dan kerjasama yang jelas antara orang tua dan para ahli seperti konselor untuk bersama
sama mendukung perkembangan setiap anak. Selanjutnya itu ada studi kasus nih, yaitu implementasi bimbingan personal dalam kemandirian anak. Terutama penerapan identitas hadir. Karena studi ini bahwa kunci adalah kunci. Ketika menerapkan jadwal harian yang jelas dan teratur, misalnya kapan sih waktu makan, main, dan juga merapikan mainan, dan membantu pada saat anak mengikutinya, akan lebih cepat belajar menguasai keterampilan untuk menguji sendiri. Kemudian bimbingan dalam pengambilan keputusan, di mana guru secara sengaja memberikan anak kesempatan untuk mempunyai sederhana seperti anak ini mau main balok atau membaca buku. Nah, kita bisa kasih pertanyaan nih, misalnya Dian main balok atau membaca buku gitu. Meskipun pertanyaan ini terlihat sepele, nah akan memutuskan apa yang akan anak itu lakukan dapat membuka rasa inspiratif, tanggung jawab atas pilihan, dan meningkatkan kepercayaan. Kasus ini membuktikan efektivitas tersebut pada kemampuan anak untuk melakukan tugas-tugas pribadi tanpa perlu dibantu. Contohnya, makan mainan ketatnya setelah mereka selesai bermain. Ada slide selanjutnya itu ada peran guru sebagai pembimbing, yang mana yang pertama itu ada anak-anak dapat dengan badi sosial yang baik akan tumbuh menjadi individu dengan kepribadian positif, di mana mereka memiliki keterampilan kuat seperti mampu berempati, kerjasama, dan juga koneksi damai. Selanjutnya ada kesiapan edukasi, di mana bimbingan berdampak pada kesiapan akademis anak. Anak yang percaya diri, bisa fokus, dan mampu berinteraksi dengan baik akan lebih siap dan antusias untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya seperti tentunya lebih tinggi. Adalah kontribusi guru dalam membentuk generasi masa depan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga mandiri, produktif, memiliki kepribadian yang luhur dan manusia. Juga. Nah, kesimpulan nih. Guru ditegaskan sebagai pilar utama atau figur sentral dalam perkembangan pribadi dan juga dini. Di mana peran sosial mereka cakup pembentukan karakter baik, pengajaran keterampilan sosial, serta mendorong kemandirian beranak siapi melalui bimbingan menyeluruh dan sekali kerjasama dengan konsumtor, guru dapat membantu anak menjadi individu yang lebih stabil secara emosional, pandai bersosialisasi, serta mampu mengatasi tantangan belajar. Kemudian untuk memastikan peran ini terus berjalan secara optimal, ada dua hal nih yang bisa menjadi fokus kita sebagai calon guru ataupun sebagai guru. Yang pertama itu adalah pelatihan berkelanjutan. Guru terus meningkatkan wawasan dan juga keterampilannya dalam memberikan bimbingan pribadi maupun sosial kepada anak. Yang kedua itu adalah kolaborasi aktif, di mana perlu dibangun nih kerjasama tim yang solid dan aktif para pihak sekolah, yaitu guru, keluarga, dan juga ahli profesional lainnya untuk menciptakan lingkungan yang paling mendukung bagi anak. Penjelasan saya terkait materi guru sebagai pembimbing
bimbingan pribadi dan proses anak dini. Anak dini.